Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ibu harap teman-teman dalam keadaan yang baik ya, sehat dan terus semangat walaupun belajarnya diperpanjang ya sampai tanggal 29 Mei. Cuman kita harus bersyukur dengan keadaan saat ini. Semoga wabah virus yang ada di negara kita tercinta saat ini bisa segera menghilang sehingga kita bisa kembali ke sekolah dan beraktivitas seperti biasanya. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan, sebelum makan, sesudah memegang apapun, selalu cuci tangan dengan bersih, yang baik, dan yang benar. Nah, dalam video kali ini, Ibu akan membahas 3 materi. Yang pertama adalah lafal atau pelafalan, yang kedua adalah intonasi, dan yang ketiga adalah tanda titik. Nah, sebelum kita masuk ke video pembahasan atau ke materi, Ibu akan memberitahu jawaban teka-teki yang kemarin. Ada yang masih ingat tidak apa teka-tekinya? Ada yang masih ingat? Iya, Ibu ulangi lagi ya teka-tekinya. Gajah naik becak, kelihatan apanya? Ada yang tahu jawabannya? Gajah naik becak, kelihatan apanya? Ya, gajah itu nggak bisa naik beca ya. Beca kecil sedangkan gajah besar. Jawabannya gajah naik beca ya kelihatan bohongnya dan nggak akan bisa. Gajah naik beca. Nah, untuk untuk teka-teki di video kali ini, dengarin ya baik-baik. Aku tidak bisa dibakar dan aku juga tidak bisa tenggelam. Apakah aku? Ibu ulangi satu kali lagi. Aku tidak bisa dibakar dan aku juga tidak bisa tenggelam. Apakah aku? Ayo coba pikir-pikir apa ya jawabannya kira-kira ya. Nah, yang bisa menjawab silakan tulis di kolom komentar. Teman-teman, Ibu harap kalian memperhatikan videonya dengan baik, juga menonton videonya sampai selesai karena di akhir video akan ada pertanyaan yang harus dijawab. Oke, kita masuk ke pembelajaran yang pertama atau materi yang pertama. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang lafal. Lafal atau pelafalan. Lafal atau pelafalan adalah cara mengucapkan sebuah kata atau kalimat oleh seseorang atau kelompok masyarakat. Biasanya, lafal atau pelafalan setiap orang ataupun setiap daerah memiliki pelafalan yang berbeda-beda ataupun pengucapan kata yang berbeda-beda. Contohnya dari huruf vokal A, I, U, E, O. Di setiap daerah pasti memiliki pelafalan yang berbeda. Misalnya dari E, ada yang bilang ada yang bilang Nah, itu berbeda ya, tergantung mereka tinggalnya di mana, daerahnya di mana, latar belakangnya di mana. Nah, itu berbeda-beda pelafalannya ya. Jadi, lafal adalah cara mengucapkan kata atau kalimat. Pelafalan itu pasti berbeda-beda, baik dari perorangan ataupun dari daerah ataupun dari sekelompok masyarakat. Selanjutnya, yang kedua, Ibu akan membahas tentang intonasi. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak intonasi itu apa? Intonasi adalah ketepatan pengucapan bunyi bahasa, kata, atau kalimat. Jadi, kalau di setiap kalimat itu biasanya ada nada yang tinggi, ada yang nada yang lemah, ada yang biasa aja. Contohnya nih, kalau teman-teman lagi marah, pasti nadanya tinggi. Misalnya, kamu ngapain sih? Nah, itu nadanya tinggi ya. Nah, kalau teman-teman lagi sedih, pasti kamu kenapa? Aku lagi sedih. Itu nadanya rendah ya. Nah, intonasi itu merupakan nada tinggi atau nada rendah ataupun sedang dalam sebuah kalimat. Sampai di sini paham ya? Nah,
Selanjutnya, yang ketiga, pembahasan materi kita yang ketiga ataupun yang terakhir adalah tanda titik. Nah, tanda titik biasanya digunakan di... Ayo, ada yang tahu tanda titik biasanya digunakan di mana? Tanda titik biasanya digunakan di akhir kalimat atau untuk mengakhiri sebuah kalimat, ya. Nah, syarat untuk jadi satu kalimat itu harus ada subjek, kata kerja, objek, dan keterangan. Baik itu keterangan waktu, keterangan tempat, dan lain sebagainya. Contohnya, saya pergi ke sekolah kemarin. Saya pergi ke sekolah kemarin. Nah, saya ini merupakan subjek atau pelaku yang mengerjakan sesuatu. Pergi merupakan kata kerja dan ke sekolah merupakan objek dan kemarin merupakan keterangan tempat, ya. Nah, tadi yang Ibu jelaskan itu merupakan satu kalimat yang kompleks atau yang lengkap. Nah, saya pergi ke sekolah kemarin. Titik itu merupakan satu kalimat karena diakhirin dengan tanda titik. Setelah titik bisa diawali dengan kalimat yang baru. Selanjutnya, tanda titik juga digunakan untuk di bilangan. Misalnya, 10.000 kan 10.000. Ada 30 di belakang titik, 30 di belakang titik. Nah, itu digunakan untuk bilangan. Tanda titik juga bisa digunakan untuk waktu. Contohnya, jam 7. Nah, 07.00 berarti kan tanda titik itu bisa digunakan untuk mengakhiri kalimat. Tanda titik juga bisa digunakan untuk bilangan. Terus tanda titik juga bisa digunakan untuk waktu atau jam, ya. Nah, Ibu harap teman-teman memperhatikan dengan baik soalnya materinya sudah selesai. Nah, Ibu akan memberikan pertanyaan, 2 pertanyaan. Yang pertama, dalam sebuah kalimat harus terdiri dari apa saja tadi? Dalam sebuah kalimat harus terdiri dari apa saja yang Ibu jelasin? Ada 4 tadi, ya. Dalam sebuah kalimat terdiri dari titik. Silakan dijawab. Yang kedua, pelafalan. Apakah pelafalan di setiap daerah itu berbeda? Apakah pelafalan di setiap daerah itu berbeda? Ayo, sudah ya 2 pertanyaan. Yang bisa menjawab silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf kalau ada kesalahan ataupun salah ucap dari Ibu. Yang baik datangnya dari Allah, kalau kesalahan datangnya dari Ibu pribadi. Cukup sekian video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.